Untuk insentif status yang sebelumnya gagal nih udah hampir 2 minggu, tiba-tiba kemarin tuh jadi belum diproses itu karena apa Mbak ya? Hai semua, welcome back to channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang kemarin sudah memberikan pertanyaan dan juga informasi yang bisa saya tanyakan ke CS Prakerja. Jadi sudah janji saya, hari ini saya sudah telepon CS Prakerja walaupun susah banget. Bahkan pulsanya awal-awal 20.000 itu habis tanpa terhubung sama sekali ke CS Prakerja. Tapi akhirnya saya telepon lagi dan ternyata nyambung dan banyak banget informasi yang bisa kalian dapat dari sini. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe atau baru nonton channel ini, silahkan subscribe channel ini karena channel ini akan membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Jadi kalian akan ketinggalan informasi terupdate dan juga informasi yang kalian butuhkan. Jadi jangan ragu buat subscribe. Dan juga buat teman-teman, kalau boleh saya minta teman-teman buat bantu share video ini karena menurut saya banyak banget informasi dari CS yang bisa membantu banyak teman-teman kita. Jadi dapat informasi juga dari CS ketimbang mereka mencoba menghubungi CS dan akhirnya buang-buang pulsa teman-teman semua. Jadi semoga video ini bisa mewakili dan juga menjawab banyak pertanyaan teman-teman yang belum terjawab selama ini. Dan juga pastinya informasi terbaru yang terupdate tentang prakerja. Jadi langsung aja kita mulai, ini dari videonya. Layanan Kartu Prakerja, selamat pagi, dengan Becky dapat saya bantu? Halo, selamat pagi Mbak Becky. Iya, pagi, dengan siapa saya bicara? Saya dengan Agus Mbak. Kalau apa yang dapat saya bantu Pak Agus? Mbak, saya menanyakan beberapa pertanyaan nih Mbak. Biar cepat sih, nomor telepon saya di 08. Apa yang dapat saya bantu Pak Agus? Ini Mbak, untuk status di insentif sebelumnya kan gagal. Terus sekarang tiba-tiba belum diproses lagi. Itu artinya baik atau buruk Mbak ya? Baik, jadi ini sebelumnya statusnya gagal, insentif pertama atau kedua? Yang kedua, Insentif kedua, tapi saat ini berubah menjadi belum diproses. Setelah seminggu lebih gagal dia. Baik, ini Bapak insentif keduanya terjadwal tanggal berapa? Tunggu saya cek dulu ya. Iya. Dan banyak lah Mbak, teman saya juga bilang gitu ya, berapa yang gagal itu statusnya berubah jadi belum diproses. Ini berubah jadi dia, belum proses. tunggu sebentar, ya. Harusnya tanggal 12 Juni Mbak. 12 Juni. Iya, 12 Juni. Baik, lalu statusnya dari gagal Sekarang menjadi belum diproses. belum proses. Ini untuk pencairan menggunakan apa Pak? Pakai OPPO. Menggunakan OVO. Untuk OVO tidak ada perubahan data ya Pak ya? Tidak ada, semua sudah lengkap. Sama insentif yang pertama diterima ya? Iya, diterima. Itu tanggal 13 Mei insentifnya. Baik, ini Bapak gelombang berapa? Ini gelombang kedua nih Mbak. Gelombang kedua. Mm-mm. Baik, jika seperti itu dapat diinformasikan untuk nomor kartu prakerjanya Pak? Ngecek Mbak. Jadi itu sebenarnya tuh jadinya perubahan yang jadi belum di situ sebenarnya bagus atau malah ada kekeliruan lagi Mbak ya? Baik, ini untuk di OVO-nya sudah dilakukan pengecekan belum, ada dana insentif diterima atau tidak? Tidak ada Mbak, sampai tadi pagi di info saya jam 10 Mbak. Iya, tidak ada untuk dana Tidak yang ada, diterima ya? tidak diterima. Baik, karena untuk saat ini insentif ini kan sebelumnya sempat ada penundaan ya Pak Agus ya? Benar. Iya, jadi untuk saat ini masih dalam proses untuk pencairannya dan sistem kami masih memproses untuk insentif yang statusnya gagal ini tetap akan diterima, maka statusnya berubah kembali menjadi belum proses. Ditunggu saja untuk proses insentifnya Pak Agus. Jadi nanti belum diproses, nanti akan tetap diproses dan nanti Iya, kita tinggal tetap tunggu akan ya. diproses. Ditunggu saja untuk statusnya. Lakukan pengecekan di akun dashboard, statusnya berubah dalam proses lalu berhasil. Jika sudah berhasil, lakukan pengecekan di akun OVO-nya sampai dana diterima Pak untuk insentif. Terus satu lagi Mbak, untuk insentif teman saya yang tahap 2 dia udah cair, tapi tahap 1 bulan Mei itu gagal terus Mbak. Itu dia perlu telepon CS baru diproses atau tinggal tunggu aja Mbak sebenarnya Mbak? Untuk insentif yang kedua sudah Ya, berhasil. sudah berhasil. statusnya. Tapi yang pertama Tapi gagal. insentif pertamanya gagal. Untuk insentif pertama sudah lakukan pengecekan di akun rekening atau e-walletnya. Sudah. Ada terima atau belum? Tidak ada diterima. Cuman yang kedua aja Tidak ada diterima terima, Mbak. hanya yang kedua saja. Yang kedua sudah berhasil statusnya, tapi yang pertama masih gagal. Baik, jadi untuk dana insentifnya yang diterima satu saja ya? Iya, satu saja Tidak Mbak. dua. Tidak ada dua. Dan seperti itu, maka ditunggu saja untuk prosesnya Pak. Jika insentif kedua sudah terima, maka insentif pertama tetap akan diproses. Jadi nggak perlu telepon CS baru diproses Mbak ya, tapi tetap akan diproses ya intinya ya. Tetap akan diproses Pak. Untuk saat ini kami akan informasikan
Untuk tim insentif ini memang sedang dalam proses untuk pencairannya. Jadi emang perlu kesabaran ekstra ya Mbak ya. Ya, ditunggu saja ya Pak Agus ya. Terus satu lagi Mbak, pertanyaan sorry Mbak. Iya. Kalau yang gagal dua-duanya gimana Mbak ya? Dua-duanya bisa gagal. Sementara pelatihan sudah selesai, isi ulasan sudah, rekening sudah benar, lalu juga untuk rekening juga nggak ada masalah Mbak. Iya. Itu juga Tapi tunggu statusnya aja, gagal dua-duanya Mbak. Sama sekali nggak ada yang diproses. Iya, jika memang seperti itu saya sarankan ditunggu saja Pak Agus. Memang saat ini terinformasikan untuk insentif ini tetap akan diproses ke pencairannya. Karena sebelumnya kan sempat ada penundaan, maka ditunggu saja untuk proses selanjutnya untuk insentif seperti itu. Oh jadi untuk notifikasinya itu bisa diabaikan Mbak ya, entah itu gagal ataupun belum diproses lagi Mbak ya? Jika memang statusnya gagal, lakukan pengecekan terlebih dahulu di akun rekening ataupun e-walletnya, apakah dana sudah masuk atau belum. Jika dana belum masuk, ditunggu saja untuk lakukan pengecekan kembali sampai diterima untuk dana insentifnya. Jika memang sudah selesai pelatihan pertama, sertifikat pertama sudah diterima, lalu status pelatihan juga sudah selesai, maka insentif tetap akan diterima Pak Agus. Oke. Terus juga Mbak, kalau saya ini kan ikut pelatihan kan yang kedua saya punya pelatihan nih, cuma itu belum selesai. Itu ngaruh nggak untuk insentif cair Mbak ya? Baik, untuk insentif ini tetap akan diterima Pak. Jadi yang dilihat adalah pelatihan pertama, sertifikat pertama, itu harus sudah selesai seperti itu Pak, dan sudah diterima di akun dashboardnya. Oke, jadi nggak masalah ya Mbak ya? Iya benar, karena yang dilihat adalah yang pertama ini ya Pak ya, pelatihan dan sertifikat pertama ini akan diproses untuk insentif pertama, kedua, ketiga, dan keempat seperti itu. Tapi infonya kok kita harus ngisi ulasan baru cair Mbak ya untuk insentifnya Mbak ya? Iya, karena untuk saat ini banyak beberapa peserta yang sudah mengikuti pelatihan tapi belum memberikan penilaian dan ulasan seperti itu Pak. Jadi yang belum memberikan penilaian dan ulasan, saya sarankan silakan berikan penilaian dan ulasan terlebih dahulu ke pihak pelatihan ataupun ke mitra pembelian pelatihannya seperti itu ya. Walaupun itu pelatihan kedua, ketiga tetap harus diisi ulasan Mbak ya? Di akun dashboard, di akun pelatihannya jika memang sudah memberikan ulasan, maka ditunggu saja seperti itu Pak. Sertifikat maka akan diproses seperti itu ya. Oke, lalu sorry Mbak. Halo? Ya, Pak, Mbak untuk CS kalau boleh tahu ada berapa orang sih Mbak? Sampai susah banget buat nelponnya Mbak ya? Ya, baik bagus. Untuk kami saat ini tidak terinformasikan, kami tidak bisa menginformasikan seperti itu ya Pak. Oh gitu. Dan terakhir Mbak, terbaru nih untuk banyak teman-teman yang rekeningnya tuh gagal verifikasi ya, padahal sudah pernah cari insentifnya Mbak. Itu kenapa Mbak ya? Gagal verifikasi? Iya, keterangannya Mbak. Gagal verifikasi untuk apa Pak? Untuk rekeningnya, sebenarnya dia kan sudah pernah cari tuh yang tahap 1, terus yang tahap 2 gagal, dan dia ngecek rekeningnya, ada keterangan tidak terverifikasi Mbak, atau tidak tersambung gitu Mbak. Tidak tersambung. Ini untuk yang rekening atau untuk e-walletnya Pak? Ada yang BNI, ada juga yang rekening Mbak. Saya ada 2 screenshotnya sih Mbak. Ada yang BNI, verifikasi gagal, ada yang OPPO juga verifikasi gagal. Jika untuk verifikasi gagal, biasanya untuk rekening BNI Syariah, karena ada beberapa sebelumnya yang mendaftarkan untuk Syariah. Jika Syariah, silakan ganti rekening, karena saat ini sudah ada fiturnya ya Pak ya, untuk ganti rekening. Lalu kalau yang e-wallet? Untuk e-walletnya ini, karena ada untuk yang nomor handphone yang berbeda, seperti itu Pak. Karena ada beberapa peserta juga yang melakukan pendaftaran untuk di prakerja dengan nomor handphone A, lalu daftarkan untuk e-walletnya dengan nomor handphone B, seperti itu Pak. Lalu untuk ganti nomor tuh kan perlu putus rekening dulu Mbak ya? Iya benar Pak. Tapi itu selalu gagal loh Mbak. Untuk saat ini kami terinformasikan trafiknya sedang padat. Kartu prakerja, selamat pagi dan saya bisa bantu. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, dengan siapa saya berbicara? Mbak, saya dengan Agus. Ya, apa Bapak Agus yang dapat dibantu? Saya mau tentang ini sih Mbak, tentang survei kebekerjaan tuh apa kabar Mbak ya? Baik, untuk survei kebekerjaan ya. Baik, sebagai data penelponnya berapa? Informasinya, Bapak untuk survei kebekerjaan itu nanti akan diberikan di dashboard Bapak link. Jadi silakan diklik linknya. Untuk saat ini memang untuk survei belum ada Bapak. Jadi pada akhirnya semua akan dapat Mbak, atau cuma beberapa orang aja Mbak? Semuanya akan mendapatkan Bapak. Walaupun saya kan gelombang 1 nih, jadi saya kan terakhir Agustus ya dapat insentif, itu tetap akan ada kesempatan buat ngisi survei. Iya, untuk survei semuanya akan mendapatkan. Tapi memang saat ini belum ada proses
untuk pengisian survei kepekerjaan Bapak Agus. Jadi silakan ditunggu saja untuk survei itu nanti akan diberikan link di dashboard peserta. Oh, oke deh Mbak. Jadi tinggal tunggu aja ya. Iya. Terus untuk Oke, insentif yang tahap 3 saya kan ini bulan Juli Mbak ya. Itu akan on time nggak atau akan ngaret seperti bulan Juni Mbak ya? Baik, kemungkinan itu akan diundur Bapak, jadi tidak sesuai jadwal karena memang saat ini pencairannya bertahap. Dan kayaknya sekarang masih fokus untuk yang insentif tahap 1 sama tahap 2 Mbak ya? Iya betul, jadi saat ini silakan ditunggu saja ya. Jadi yang tahap 3 emang belum ada yang terproses Mbak insentifnya? Belum Bapak, untuk saat ini memang belum ada proses pencairan untuk yang ketiganya karena memang bertahap Bapak, jadi silakan ditunggu saja. Dan sorry nih Mbak, untuk CS boleh tahu ada berapa orang sih Mbak? Kok susah banget nelponnya ya? Baik, untuk hal tersebut kami tidak dapat menginformasikan Bapak Agus. Oke. Karena untuk susah menelpon itu kemungkinan karena memang banyak yang menghubungi ke kami Bapak Agus. Oke. Jadi dalam antrian. Baik, Dan ada satu hal yang lagi bisa Mbak, dibantu satu kembali? lagi Mbak, sorry Mbak, biar sekalian pun Bagaimana? nelpon. Untuk insentif status yang sebelumnya gagal nih udah hampir 2 minggu, tiba-tiba kemarin tuh jadi belum diproses itu karena apa Mbak ya? Baik, untuk hal tersebut, gagal itu kemungkinan hanya kendala sistem saja Bapak Agus. Atau memang karena gagal itu sebelumnya, kami membacanya belum memberikan rating dan ulasan. Kemudian, setelah itu baru kami terinfo bahwa peserta sudah memberikan rating dan ulasan di lembaga pelatihan yang diikuti. Jadi statusnya balik lagi ke belum diproses dan nanti akan diproses ulang Mbak ya? Iya, Jadi intinya tinggal tunggu ini bener ya? iya betul. Jadi silakan ditunggu saja, untuk insentif tetap akan dicairkan 4 kali Bapak Agus. Mbak, mungkin nggak Mbak? Kayak teman saya kan gagal dia 2 kali ya, tahap 1, tahap 2. Apakah dia perlu menghubungi CS dulu baru diproses atau tetap dia tinggal tunggu Mbak sebenarnya Mbak? Ditunggu saja Bapak, sebenarnya tidak perlu menghubungi ke kami karena memang untuk yang gagal itu pertama silahkan cek terlebih dahulu apakah mereka sudah memberikan rating dan ulasan belum di lembaga pelatihan yang diikuti. Akan tetapi apabila mereka ternyata sudah memberikan rating dan ulasan, maka silahkan ditunggu saja. Jadi walaupun itu insentif tahap 1 yang bulan Mei yang sudah lewat hampir 2 bulan tetap akan diproses Mbak ya intinya ya? Iya, untuk insentif semuanya akan diproses Bapak, tetap mendapatkan 4 kali. Oke, lalu yang Baik. berikutnya untuk gelombang 4 belum ada kabar Mbak ya? Iya, belum. Oke, Ada hal lain lagi yang dapat dibantu? itu aja sih Mbak untuk sementara ini. Baik. Terima kasih telah menghubungi layan kartu prakerja. Selamat beraktivitas Bapak Agus. Iya, terima kasih. Sama-sama. Jadi teman-teman, itu dia. Jadi saya nelponnya 2 kali ya. Jadi yang pertama itu sekitar 9 menit lebih. Dan selesai habis. Jadi 50.000 selesai pertama itu kepake sekitar 29 ribuan. Karena 20 ribu pertama itu nggak berhasil. Jadi nggak terhubung sama sekali sama CS Prakerja. Hanya mengurangi pulsa tapi nggak pernah terhubung sama CS Prakerja. Terus saya coba lagi dan nyambung. Lalu yang kedua saya hubungi lagi karena nanggung banget. Ada beberapa pertanyaan saya belum tanyakan saat saya mau terhubung dengan CS yang pertama. Jadi itu ada 2 kali telepon dan untungnya setelah yang pertama berhasil, yang kedua langsung berhasil untuk telepon CS-nya. Jadi buat teman-teman, semoga videonya itu bisa menjawab ya. Jadi satu sih yang saya juga ambil dari video jadi informasi dari CS Prakerja, dimana tetap hanya satu jawabannya yaitu menunggu dan bersabar. Jadi kalian gagalkah statusnya, belum diproses atau sedang diproses, insentif belum cair, kalian dan kita hanya bisa menunggu dan bersabar. Dan saya mau relat info saya kemarin, dimana kalau emang kita sudah buntu, kita hubungi CS Prakerja. Mending nggak usah. Kenapa? Karena itu nggak akan mengubah apapun kita menghubungi CS Prakerja. Jadi tetap akan terproses, tetap akan dilakukan proses transfer, walaupun akan lama banget untuk prosesnya. Jadi kalau teman-teman masih ragu, banyak pertanyaan, dan mungkin berpikir dengan call CS akan lebih cepat atau jawabannya akan lebih menenangkan, menurut saya nggak juga teman-teman. Karena seperti info CS tadi juga yang saya telepon, mereka bilang kita nggak perlu telepon CS, itu tetap akan diproses seperti yang seharusnya. Jadi nggak ada perubahan dari kita hubungi CS Prakerja. Lalu buat gelombang 4 yang belum ada kabar, dan insentif tahap 3 itu kemungkinan besar akan delay karena sampai sekarang info dari CS pun yang tahap 3 memang belum ada yang terproses. Jadi dari info teman-teman itu semuanya benar ya. Jadi teman-teman bilang insentif tahap 3 belum terproses, yang tanggal 3, tanggal 2, bahkan saya tanggal 10 pun memang belum, tapi saya juga pesimis akan terproses. Jadi kita tunggu saja. Yang jelas akan diproses, dan mereka sekarang sedang fokus untuk cairkan insentif tahap 1 dan juga 2
entah itu yang sedang diproses ataupun yang gagal. Lalu untuk teman-teman yang insentifnya sebelumnya gagal jadi belum diproses, itu karena kesalahan sistem, jadi dia sekarang update sistem, jadi sebelumnya dikira kalian belum isi ulasan, dibuat gagal, ternyata setelah dicek sudah isi ulasan, jadi kembali lagi ke sedang diproses, ke belum diproses. Tapi tetap ujung-ujungnya akan terproses dan akan cair, tapi memang waktunya akan lama dan juga perlu kesabaran ekstra. Lalu untuk rekeningnya yang gagal verifikasi, jawaban dari CS juga itu bisa cross check lagi apa kita ada perubahan data nomor telepon terutama. Jika memang tidak, ditunggu saja di sign out lalu kita coba login lagi. Tapi kalau memang ada perubahan data, saran dari siapa kerja kalian harus mengganti nomor itu dengan cara putus rekening dulu lalu sambungkan lagi ke rekening yang menggunakan nomor terupdate. Jadi buat teman-teman yang kendala nomor yang terblokir, jadi saran saya kalian ganti nomor telepon kalian. Tapi sebelum kalian ganti, kalian ubah dulu data di e-wallet kalian dengan nomor telepon yang baru. Setelah terhubung, baru kalian ganti dengan putus rekening. Lalu ganti nomor telepon di akun prakerja. Lalu sambung lagi rekening dengan rekening yang sudah terupdate nomor teleponnya. Dan teman-teman yang insentifnya gagal, walaupun itu masih yang 1 dan 2 masih gagal dua-duanya, sarannya tetap tunggu prosesnya dan pastikan data kalian semua benar, teman-teman. Jadi itu aja, semoga videonya bermanfaat. Saya juga nggak mau lama-lama untuk ininya karena sudah cukup panjang untuk durasinya, tapi thank you banget buat teman-teman sudah nonton sampai menit ini. Please bantu subscribe-nya buat yang belum subscribe, jadi bantu support channel ini biar makin berkembang. Dan saya akan senang sekali dan juga akan semakin semangat untuk upload video yang lain tentang kartu prakerja. Jadi satu subscribe kalian dan juga komen kalian dan juga like sangat berarti buat channel ini. Jadi thank you banget, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.